Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik atau moral dalam pelayanan kebidanan. Di mana di video sebelumnya kita telah belajar tentang teori-teori pengambilan keputusan, yaitu ada teori utilitarisme, teori deontologi, teori hedonisme, dan teori eudemonisme. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang pengambilan keputusan dalam dilema etik atau moral pelayanan kebidanan, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut George R. Terry adalah memilih alternatif yang ada. Setidaknya ada 5 hal pokok yang ada dalam suatu pengambilan keputusan. Yang pertama adalah intuisi berdasarkan perasaan. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan ini biasanya lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Keuntungan dari pengambilan keputusan intuitif ini ada beberapa, di antaranya pengambilan keputusan ini oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan, dan juga keputusan intuisi ini lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Akan tetapi keputusan intuitif ini susah untuk diukur kebenarannya. Hal pokok yang nomor 2 dalam pengambilan keputusan yaitu pengalaman. Pengalaman ini mewarnai pengetahuan praktis, di mana seringnya terpapar suatu kasus dapat meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terhadap suatu kasus. Dalam hal ini, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Hal pokok yang ketiga yaitu fakta. Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang cukup ini sangat sulit sekali. Hal pokok dalam pengambilan keputusan yang keempat yaitu wewenang. Ini biasanya lebih bersifat rutinitas. Keputusan yang berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan, justru menjadi kabur atau kurang jelas. Hal pokok yang ada dalam pengambilan keputusan yang kelima yaitu rasional. Keputusan ini biasanya lebih bersifat objektif, transparan, dan konsisten. Kemudian di mana pentingnya keterlibatan bidan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam suatu praktek kebidanan. Pengambilan keputusan di sini keberadaannya sangat penting sekali karena ini akan menentukan tindakan selanjutnya. Keterlibatan bidan dalam proses pengambilan keputusan ini sangat penting karena dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah karena pelayanan one to one, yakni bidan dan klien yang bersifat sangat pribadi, dan di sini bidan bisa memenuhi kebutuhan. Keterlibatan bidan dalam proses pengambilan keputusan ini sangat penting juga dipengaruhi sensitivitas terhadap klien, di mana bidan berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan. Mengapa AKI dan AKB di Indonesia saat ini masih tinggi?
Ternyata ada 3 keterlibatan pengambilan keputusan yang bisa mempengaruhi AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi. AKI adalah angka kematian ibu, sedangkan AKB adalah angka kematian bayi, di mana saat ini AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi. Hal ini disebabkan karena 3 terlambat, yaitu terlambat mengenali tanda bahaya kehamilan sehingga terlambat untuk memulai pertolongan. Yang kedua, terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, terlambat mendapat pelayanan setelah tiba di tempat pelayanan. Jadi 3T atau 3 terlambat ini ada faktor dari keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri ini dibedakan menjadi 4 tingkatan, di mana pada tingkat 1 di sini biasanya keputusan dan tindakan itu didasarkan atas bidan dalam merefleksikan pada pengalaman atau pengalaman rekan kerjanya. Jadi keputusan yang diambil itu berdasarkan pengalamannya. Pengambilan keputusan pada tingkat yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan pada peraturan. Di sini bidan tidak meninggalkan kode etik dan panduan praktek profesi. Meskipun pengambilan keputusan juga berdasarkan kaidah kejujuran, kemudian privasi, kerahasiaan, serta menepati janji atau kesetiaan. Sedangkan pengambilan keputusan pada tingkat 3 di sini didasarkan atas 4 prinsip etik, yaitu autonomi, benevolence, non-maleficence, dan berdasarkan prinsip justice. Pada prinsip autonomi itu artinya memperhatikan penguasaan diri, hak kebebasan dan pilihan individu. Sedangkan pada prinsip benefit di sini memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien. Selain itu berbuat baik untuk orang lain. Pada prinsip non-maleficent di mana tidak melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan apapun kerugian pada orang lain. Pada prinsip justice di sini lebih menekankan atau memperhatikan keadilan, pemerataan beban serta keuntungan. Pengambilan keputusan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu ada strategi, pengambilan keputusan berdasarkan cara kerja, kemudian pengambilan keputusan individu dan profesi. Pada bentuk pengambilan keputusan berdasarkan strategi ini dipengaruhi oleh kebijakan organisasi atau kebijakan pimpinan. Selain itu juga dipengaruhi oleh rencana atau masa depan atau rencana bisnis selanjutnya. Pengambilan keputusan bentuk yang kedua yaitu berdasarkan cara kerja ini dipengaruhi pelayanan kebidanan di klinik maupun di komunitas. Sedangkan bentuk yang ketiga yaitu pengambilan keputusan individu dan profesi ini dilakukan oleh bidan yang dipengaruhi oleh standar praktek kebidanan. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini sebenarnya dipengaruhi oleh apa saja? Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan. Di antaranya ada faktor fisik, faktor emosional, kemudian faktor rasional, faktor praktek, faktor interpersonal, serta juga dipengaruhi oleh faktor struktural. Seperti contohnya, seseorang dalam kondisi fisik sehat
dengan kondisi fisik yang sakit itu akan berbeda dalam pengambilan keputusan. Begitu juga dengan orang yang kondisinya marah atau orang kondisinya yang sedang senang, itu juga akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, kenapa sih seseorang harus mengambil keputusan? Atas dasar apa pengambilan keputusan tersebut? Dari beberapa kasus itu terdapat ada 2 dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, dasarnya adalah ketidaksanggupan. Di sini bersifat segera. Dan yang kedua, berdasarkan keterpaksaan. Misalnya, karena suatu kondisi yang krisis yang menuntut seseorang itu untuk segera dilakukan tindakan. Dalam kondisi apapun atau atas dasar apapun pengambilan keputusan itu dilakukan, diharapkan pengambilan keputusan itu harus bersifat etis atau pengambilan keputusannya itu harus etis. Ciri pengambilan keputusan yang etis itu seperti apa? Di antaranya yang pertama adalah dalam pengambilan keputusan tersebut mempunyai pertimbangan yang matang. Pertimbangan ini benar atau salah. Ciri kedua dari pengambilan keputusan yang etis itu biasanya seringkali menyangkut pada pilihan yang susah atau pilihan yang sulit. Ciri yang ketiga yaitu keputusan ini tidak mungkin dielakkan. Dan ciri yang keempat yaitu pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Dalam pelayanan kebidanan, pengambilan keputusan itu ada istilah pengambilan keputusan klinis, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan dan masalah yang dihadapi klien. Sehingga semua tindakan yang dilakukan bidan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi klien yang bersifat emergensi, antisipasi, atau bersifat rutin. Demikian tadi penjelasan singkat terkait dengan pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan. Semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.